Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Satgas Karhutla telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan titik api. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan saat ini sudah 46 orang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kapolri mengatakan saat ini Polda Riau masih mendalami modus para tersangka. Satgas Karhutla telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan titik api. Pihaknya mengerahkan helikopter memadamkan fire spot di beberapa wilayah. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari mulai 17 hingga 30 Juli 2025. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan mencapai lebih dari 200 hektar. Petugas gabungan serta masyarakat berupaya memadamkan api. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir Riau hingga kini belum teratasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir Riau. Pemadaman melalui udara ini dilakukan karena akses menuju lokasi sulit dijangkau tim Satgas Darat. Selain melakukan waterbombing, upaya pemadaman juga dilakukan dengan membuat hujan buatan melalui teknik modifikasi cuaca. Karena sudah hampir 2 bulan Kabupaten Rokan Hulu tidak diguyur hujan. Waterbombing yang memadamkan dari atas. Ini satu baru operasi kurang. Jadi siang ini dipastikan ada 2 paling tidak. Kami mendatangkan 5-6 di Riau ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari sudah lengkap semua. Sehingga nanti di Rokan Hulu paling tidak 3, jadi 2 atau 3, jadi body system. Dari pantauan udara, kebakaran yang terjadi sejak sepekan lalu menghanguskan ratusan hektar hutan dan lahan di Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Di Kabupaten Rokan Hulu, titik api berada di kawasan perbukitan yang sulit dijangkau. Kepulan asap dari kebakaran hutan dan lahan ini menyebar ke seluruh wilayah di Rokan Hulu dan mulai mengganggu aktivitas warga. Asap yang mulai mengkhawatirkan ini membuat sejumlah sekolah di Rokan Hulu diliburkan. Dari Rokan Hulu Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada peredaran oli palsu di Jakarta, unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 4 orang tersangka sindikat oli palsu yang beroperasi di Jakarta Barat. Sindikat ini beroperasi sejak 5 tahun lalu dan mencapai keuntungan hingga 3 miliar rupiah. Orang tersangka sindikat oli palsu ini diamankan unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Mereka ditangkap di rumah produksi oli palsu wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti, label, dan oli bekas, serta mesin pembuat botol turut diamankan. Sindikat pemalsu oli mesin kendaraan sepeda motor dan mobil ini beroperasi sejak 5 tahun lalu dengan keuntungan mencapai 3 miliar rupiah. Mereka meracik oli palsu ini menggunakan oli bekas yang dicampur dengan parafin. Produksi dan perdagangan produk oli mobil dengan bahan oli bekas yang sudah dilakukan penyaringan secara manual maupun secara elektronik, kemudian dicampur dengan cairan parafin, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan oli yang diberi merek. Ya, ini mereknya juga diproduksi secara tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh pemilik mereknya.
Jadi mereka memasang di kemasan itu oli merek. 4 tersangka dikenakan 3 pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sebelumnya, polisi menggerebek industri rumahan pembuatan oli palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya, pelaku mengisi oli curah ke dalam botol baru dengan berbagai merek terkenal kemudian dipasarkan. Praktek curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. 3 pelaku ditangkap, sejumlah barang bukti 4 drum oli curah disita petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pomdam 1 Bukit Barisan menetapkan Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah personil Provos Kodam 1 Bukit Barisan sebagai tersangka pembunuhan terhadap istrinya. Usai ditangkap tim gabungan dari TNI serta polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor yang berdinas di detasemen markas Kodam 1 Bukit Barisan kini berstatus sebagai tersangka. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan polisi militer dan diperiksa secara intensif. Peristiwa berawal dari suara teriakan dari dalam rumah tempat tinggal korban. Setelah dicek, korban merupakan istri pelaku sudah bersimbah darah. Saksi di lokasi menyebut jika keduanya kerap terdengar cekcok di dalam rumah. Pihak polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan masih mendalami motif pembunuhan. Namun pelaku akui hal ini dilatar belakangi ekonomi. Pelaku mencoba mungkin melarikan diri ke Kuala Namu, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana. Yang jelas pada pukul 11 hari itu juga, pada Rabu pukul 11, tim gabungan TNI, baik Denintel, Staf Intel Kodam, kemudian Pomdam, menangkap yang pelaku. Saat itu juga diserahkan ke Pomdam 1 Bukit Barisan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, warga Sei Semayang, Kecamatan Sungal, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu kemarin digegerkan ditemukannya istri oknum TNI meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban ditemukan keluarganya terduduk dan bersimbah darah dengan luka tusukan di sejumlah badan dan wajahnya. Tim gabungan dari TNI Angkatan Darat langsung turun ke lokasi dan menyita sejumlah barang bukti seperti tas, kursi, dan sangkur milik pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Ini yang tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya sebelum meninggal. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya.
Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi mengungkapkan sejumlah temuan dalam kasus tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Selain terlilit lakban, kondisi wajah korban saat ditemukan ternyata tertutup plastik. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang jasadnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Polisi pun mengungkapkan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik kemudian terlilit lakban warna kuning. Korban ditemukan di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Sebanyak 15 orang saksi dari pihak keluarga, lingkungan korban hingga rekan kerja turut diperiksa. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap sejumlah temuan baru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Fakta-fakta baru ini diantaranya: polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara. Hasto terbukti menyuap mantan komisioner KPU terkait pergantian antar waktu anggota DPR sekaligus buronan Harun Masiku. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto juga diwajibkan membayar denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hasto dinilai terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 sekaligus buronan Harun Masiku. Menurut Hakim, Hasto terbukti menyediakan uang 400 juta rupiah untuk Wahyu Setiawan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti. Sementara itu, Hasto menyebut kasusnya bermuatan politik dan sebagai upaya mengganggu Kongres PDIP. Atas vonis hakim, Hasto mengaku akan mempelajarinya sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya. Pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan khususnya wong cilik. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan
itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan, mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Adapun putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Hasto juga disebut menghalangi penyidikan KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.